بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. Dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Itulah salah satu tanda-tanda orang yang beriman. Nah, untuk kajian selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ahmad Rizal. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang mulia para alimil ulama, para guru, para asatiz, wabil khusus yang mulia segenap jamaah Masjid Jami Ibadillahis Shalihin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga kita menjalankan hidup ini penuh dengan ketentraman hati, penuh dengan kebahagiaan menjalani hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Bu, Bu, masih sanggup? Alhamdulillah. Tadi telah banyak disampaikan oleh guru-guru kita, begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Kebetulan tema kita pada kesempatan kali ini, iman kunci ketenangan. Ibu, Pak, Pak, kunci. Iman kunci ketenangan. Semua kita hidup di dunia ini pasti ingin mendambakan hidup bahagia, tentram, tenang, sejahtera. Betul?
Siapapun kita pengen hidup itu tenang, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Tapi yang namanya orang hidup, Bu, udah ada aja masalah. Bener itu. Coba Ibu datang kemari, mau menghadiri cahaya hati Indonesia dari rumah. Banyak buat masalah. Ini saya pakai kudungan yang mana ya? Pakai yang ini nggak cocok, pakai yang itu nggak cocok. Bukan kerudungannya yang disalahin, emang udah mukanya begitu. Ya. Penuh kita masalah hidup ini. Siapa sih hidup di dunia ini orang yang nggak ada masalah? Semua pasti punya persoalan, semua pasti punya masalah. Oleh karenanya setiap ada masalah, ada persoalan, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman merasa senang hatinya, merasa tentam hatinya kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran barusan dibaca, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Orang yang beriman senantiasa harus ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ada orang yang ngaku iman. Iman. Ente beriman? Iman, sholat au. Ngaku beriman, kadang-kadang mulut. Ya Allah, siapa aja diomongin. Ya Allah. Oleh karenanya orang yang beriman senantiasa hatinya tentram karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun selalu ingat kepada Allah. Lihat makanya orang ngaji, orang ngaji, Bu, Pak, semuanya hatinya gembira. Bener? Betul? Enggak ada orang yang ngaji mukanya asem aja asem. Mau ngaji merengut aja. Agak ada yang begitu. Pasti semua orang yang ngaji hatinya tenang. Kenapa? Karena dalam majlis ta'lim, dalam pengajian ada kalimat Allah yang disebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tenang hati rasanya. Meskipun temennya nyolek-nyolek, dia mah khusyuk buat baca la ilaha illallah tangannya ngerepe-ngerepe. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, temennya nyolek buat cucu, la ilaha illallah, la ilaha. Masih tenang aja pikirannya. Ya Bang David ya. Ya Allah. Di sini ada nggak? Isinya ada, isinya. Nggak ada Ustadz katanya. Nggak ada. Nggak ada. Bohong. Kalau orang laki bilang kagak ada, saya percaya. Emang orang laki kalau ngaji kagak bawa tas. Coba orang perempuan ngaji, ngapain nih? Isinya tas, isinya buku Yasin, pulangnya berangkatnya enteng, pulangnya berat banget. Iya. Tenang ya Bu ya. Iya, di majlis taklim kita tenang, tentram hati kita. Kenapa? Ada kalimat Allah yang kita baca. Maka kalau kita pengen tenang di rumah, boleh dipraktekin. Udah gak masak 3 hari. Ngomel sama lakinya, ya Allah bang, la ilaha illallah bang. 3 hari gak masak bang, la ilaha illallah bang. Lu mah bang, kerja mah di PT ngapain kayak kerjaan bang, biar bisa makan kita bang, la ilaha illallah. Masih la ilaha illallah yang disebut. Jadi tentram hatinya, tenang hatinya. Ya Bu? Iya. Saya yakin ini ya Allah, hatinya gembira, tenang. Karena apa? Ada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Maka adapun permasalahan semua pasti punya masalah. Kita kembalikan kepada Allah. Agar apa? Kita mendapat kunci kebahagiaan, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun. Ustadz, saya lagi bahagia, ingat Allah. Boleh, bagus. Jadi jangan kadang-kadang kalau lagi susah, ya Allah ingat buat sama Allah. Ke masjid, rajin buat lagi susah. Giliran duitnya banyak, sama masjid lupa. Asal ke masjid, keder. Agak nyampe-nyampe.
Coba giliran banyak, giliran gak punya uang. Ya Allah, rajin banget ke masjid. Mbak yang paling depan, ilah hidup buat mbak yang paling depan, doanya panjang banget. Masih bagus. Kenapa? Susah masih ingat Allah. Yang lebih parah lagi, udah susah kagak ingat Allah. Ini manusia yang celaka. Kita udah susah hidup, ya Allah, sama siapa lagi kita bergantung? Kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergantung sama temen, ngarepin temen. Ya, emang temen juga belangsak. Emang temen lagi susah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Apa yang kita susah dalam hidup kita akan diberikan kemudahan. Dan ingat, segala kesusahan, kesukaran pasti ada jalan keluarnya. Ya Bu? Bu? Mulai pulang dari sini, ayo dah, buru-buru dah. Banyakin zikir kepada Allah. Zikir itu artinya mengingat. Mengingat biar hati kita tentram. Orang yang beriman selalu ingat kepada Allah. Ada zikir mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ada pula zikir mengingat ciptaan Allah. Kita ingetnya lagi jalan malam-malam ngelihat atas, ya Allah bintang cakep banget. Ingat Allah tuh. Namanya tafakur. Kita lagi jalan, kita pulang ke rumah, kita lihat ciptaan Allah, bini kita bang, istri kita, suami kita bu, itu ciptaan Allah. Makanya kalau istri lagi ngomel-ngomel, jangan pakai diomelin, plototin aja bang. Ya Allah ciptaanmu ya Allah, ngomel mulu. Ya. Kita tafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gue termasuk zikir, tentram hati kita. Maka kalau ada masalah, ada kesusahan, ingat Allah. Ini kadang-kadang kita banyak permasalahan, masalah banyak. Bukannya kita cari Allah, malah kita cari yang pertama akarnya dulu. Bagaimana nih? Itu yang bagus. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya Bu ya? Bu? Bu? Pak, alhamdulillah masih hidup Bang David. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau misalnya mengingat Allah, ya kan, kita mengucapnya kalimatnya tadi la ilaha illallah. Kalau mengingat tafakur ciptaan Allah, menyebutnya Subhanallah. Tapi kenapa kalau ibu-ibu ngelihat bapak nyebutnya astagfirullah? Bukannya subhanallah, lihat lakinya malah astagfirullah, bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Bercanda ya Bu ya. Ambil baiknya ya. Subhanallah. Lihat suami, coba lihat ibu, bapaknya ada sebelah enggak? Oh enggak ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Silakan Ibu. Ya, silakan. Pertanyaannya apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Siti Mahmudah. Saya mau bertanya Ustadz. Apa hubungan antara iman dan ketenangan hati menurut pandangan Islam? Masya Allah. Mohon jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Masya Allah, jawabannya sangat menyentuh. Iya, pertanyaannya. Pertanyaan, ya kebalik saya. Jawab belum dijawab. Jawab. Aduh. Ya, Bu, nanya Bu ya. Ya. Jadi hubungan pandangan Islam terhadap hubungan ketenangan dalam hati karena iman ya. Islam ini agama universal. Islam tidak bisa sendiri berdiri tanpa ada iman. Iman ada ihsan. Oleh karenanya nggak cukup orang hanya beragama Islam tanpa beriman. Iman pun nggak cukup tanpa ada amal. Lalu bagaimana supaya iman kita tenang? Ada amal. Amal inilah yang akan menenangkan jiwa kita. Maka setiap ada Al-Quran ayat kalimatnya ya, ada Al-Quran amanu wa amilus solihati. Artinya apa? Ada iman, ada amal. Yang membuat kita tenang
adanya amal. Kalau cuman iman saja yang tertanam tanpa ada amal perbuatan, saya kira ibarat orang pakai baju nggak pakai celana, Bu. Iya. Nah, oleh karenanya hubungannya sangat erat. Maka Islam sangat menjunjung tinggi tentang ketenangan dalam hati. Maka berapa banyak orang yang punya penyakit hati padahal dia beragama Islam. Oleh karenanya jangan kita lepas antara Islam, iman, dan ihsan. Dan yang membuat tenang hubungannya adalah karena amal. Amal kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, itu yang menjadi ketenangan kita. Kita sholat Allahu Akbar, tenang. Apa itu sholat? Amal. Ya Bu ya. Jadi erat sangat hubungannya. Demikianlah wallahu a'lam bishawab, Bang David. Waalaikumsalam. Nah ini dia nih menarik nih Bu. Jadi yang sampai tadi jadi ingat ada surah Al-Bayyinah ya Ustaz ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairu bariyah jazahum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa raddu'an zalika liman khasya rabbah. Yang artinya apa Bu? Yang tanyain artinya. Ya, orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh Bu, mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan ya, dan mereka itu dijanjikan surga ya, yang dijanjikan surga Allah ya, abadi Bu, Allah ridho, bayangin Bu, Allah aja ridho kita masuk surga, mau nggak Bu? Allah ridho kita masuk surga karena amal kita dan keimanan kita. Nah itu yang kita harapin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Bisa masuk surganya Allah. Amin. Yang hidupnya di dunia juga tenang. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Siapa yang mau masuk surga duluan? Saya. Nah itu pada lihat-lihatan. Nah apa sih? Masuk surga duluan gak ada yang mau. Kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustadz. Makasih banyak. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Ya. Setelah ini kita mau ngaji. Ada yang mau ngaji? Ngaji yuk, ngaji yuk. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.